Ya, saya Sinta Saraswati, founder Jakarta Cat Lovers. Saya Dr. Hewan Masinta Siena. Saya sebagai dokter hewan yang bertanggung jawab di Jakarta Cat Lovers. Sejarahnya pada awalnya saya dan teman-teman membentuk suatu grup yang mana grup kita ini adalah untuk kepedulian kita terhadap kucing-kucing jalanan. Grup ini, komunitas ini kita bentuk pada tahun 2020, yang mana pada awalnya beranggotakan sekitar 25-an lah. Ya pasti, karena kan memang kita bentuknya itu komunitas cat lovers. Dan pada waktu itu karena kita berdomisili banyakan di Jakarta, jadi kita namakan grup komunitas kita adalah Jakarta Cat Lovers. Kalau di grup kita sih ada iurannya ya, karena kita harus maintain kan shelter kita. Tiap anggota di grup saya itu ada iurannya. Nah, selebihnya itu kalau misalnya kita butuh dana ya paling ada donatur dari kalangan grup kita juga, dari members kita juga gitu. Cuman bergantian aja. Kalaupun masih kurang, kita bisa minta donasi dari luar, teman-teman yang nggak ada di komunitas. Kalau masih kurang juga ya mau nggak mau saya yang harus tambahin, harus nombok. Saya rasa wajar aja ya untuk pro dan kontra permasalahannya untuk kucing ya. Itu akan dialami di semua wilayah, negara ya. Ada pro, ada kontra, itu biasa. Kalau misalnya yang pro, alhamdulillah. Yang kontra, ya mungkin mereka kurang edukasi ya. Karena bagaimanapun juga kan namanya orang hidup di bumi ini kan harus berdampingan ya. Makhluk Allah itu kan ciptaan Allah, nggak hanya manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi mungkin kurang edukasi mereka sehingga merasa egois ya. Dalam bumi ini adalah manusia yang paling berkuasa, padahal harusnya equal lah gitu. Sama-sama saling menghargai bahwa memang kita kenyataannya berdampingan sama binatang yang mana, apalagi kucing yang paling sering dijumpai di area manapun ya, mau di perkantoran, mau di rumah, mau di mana aja, biasanya mau di hotel pun, mau di mana, pasti nomor satu yang binatang yang kita lihat adalah kucing gitu. Jadi mau nggak mau manusia harus nerima. Nah, apapun caranya itu ya, kalau misalnya mereka nggak suka, nggak apa-apa, kita nggak paksakan juga, tapi jangan menyakiti. Banyak, alhamdulillah dari brand-brand juga ada yang endorse kita, terus ada yang support kita, ada yang donasi, terus kemarin juga ada yang CSR ngelakuin kegiatannya di sini bersama kucing-kucing di sini gitu. Terus ada street feeding juga, rescue, edukasi. Macam-macam sih, banyak sekali. Sterilisasi itu penting sekali ya, terutama untuk kucing-kucing liar, kucing-kucing yang tidak berpemilik. Kenapa? Karena untuk mencegah mereka tidak menjadi overpopulasi. Karena apapun yang menjadi overpopulasi kan itu tidak baik ya, khususnya untuk kenyamanan masyarakatnya sendiri gitu. Jadi memang kita mau nggak mau juga kan hidup bersama juga kan ya, dan kucing ini juga makhluk hidup gitu. Ya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya, karena memang sudah lumayan banyak juga kan kita lihat gitu kucing-kucing liar di Jakarta gitu ya. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini ya sterilisasi. Jadi misalkan kita nggak steril kucing kita gitu ya, kucing itu pasti yang pertama akan stres. Kenapa? Karena mereka itu selalu ada masa dimana juga dia birahi gitu ya, atau ingin kawin gitu. Tapi kalau tidak dikawinkan gitu, dia akan stres. Nah, kalau misalkan stres terus menerus, dia lama-lama juga akan menurunkan imunnya si kucing. Kalau misalkan imunnya berkurang gitu, lama-lama juga bisa sakit, mudah sakit gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nggak disteril, dia juga lebih agresif. Kalau lebih agresif juga jadi cenderung bisa berkelahi sama kucing yang lain. Itu juga bisa menyebabkan luka-luka. Kemudian yang ketiga itu juga ada berbagai penyakit yang bisa ada terjadi kalau misalnya kita nggak steril kucing kita. Gitu. Misalkan kalau untuk betina gitu ada infeksi rahim seperti piometra. Gitu. Kemudian juga bisa
menurunkan resiko kanker juga, kanker payudara, kemudian kanker serviks juga gitu. Untuk jantan juga sama sih, basically bisa mencegah kanker juga. Selain untuk menekan populasi, lebih baik untuk kesehatan kucingnya sendiri lebih baik memang disteril. Dan kalau dampaknya untuk populasi, biasanya kalau kucing makin banyak, manusianya juga makin kejam. Karena apa? Karena puyeng ya. Sana kucing, sini kucing, situ kucing gitu. Belum ya yang banyak keluhan saya dengar, belum kotorannya. Belum kalau pada musim kawin dia berisik, ada yang berantem segala macam. Jadi kan mengganggu. Sehingga kalau dengan sterilisasi itu mengenakan populasi, jadi kucingnya juga nggak terlalu banyak. Manusianya juga berhadapan nggak terlalu pusing. Dari segi biaya juga kan lebih mahal kalau untuk makanin kucing makin banyak kan. Sudah lumayan banyak juga kan kita lihat gitu kucing-kucing liar di Jakarta gitu ya. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini ya sterilisasi. Itu aja sebenarnya kalau steril gitu kan nggak boleh. Kalau untuk di masalahnya di agama juga kan nggak boleh. Ya kalau memang kebanyakan populasi ya memang itu perkembangannya gimana jadi gitu. Emang itu adanya begitu. Jadi ya kalau bisa ada penakaran yang bagus lah gitu, yang nggak ada deket gitu, kalau bisa agak jauh, jadi nggak terganggu juga kan, gitu kan ada PAUD, anak-anak kecil. Kalau cara kesehatan juga kan ada juga orang kadang merah kucing kadang bulunya kan katanya suka terbang-terbang gitu, nggak bagus buat kesehatan ibu hamil. Penting ada penakaran yang bagus aja. Banyak juga itu yang kena jok motor gitu dia robek, ya karena kan itu. Ya banyak teman saya juga banyak yang kena, saya juga termasuk kena gitu. Tapi ya udahlah gimana, biasanya lingkungan kita kan mau istilahnya mau marah ke siapa kan. Garuk udah gimana kita mau marah gitu. Biasanya kita kalau mensteril kucing ya, jantan dan betina itu kita kasih tanda di kupingnya ya, bisa disebut irtip ya. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa kucingnya sudah disteril. Terutama betina ya, menurut saya itu wajib untuk diirtip. Soalnya kan mereka kalau kita steril itu kan operasi besar. Dibelek perutnya, diangkat indung telurnya, baru ditutup. Nah, apabila dia tidak dikasih tanda, orang awam yang melihat kucing sekilas tidak ada irtipnya berarti dia pikir belum steril. Nah, itu bisa kejadian 2 kali untuk dioperasi. Kita juga pernah nemuin betina yang kita pikir dia belum disteril, begitu sudah dibelek perutnya, dicari indung telurnya sudah tidak ada. Kan kesian. Jadi memang kalau untuk betina sih saran saya wajib untuk diirtip. Nah kalau untuk jantan, biasanya itu tergantung ya. Kalau untuk owner-owner yang pada indoor biasanya dia nggak mau. Alasannya jelek. Tapi kalau untuk stray, saya sarankan kan nggak semua orang paham ya sama tanda-tanda kucing yang sudah disteril apa belum, sebaiknya sih diirtip juga. Ya kalau betina ya, kalau jantan, kalau yang paham biasanya dilihat dari bolanya aja itu bisa kelihatan sudah disteril apa enggak karena dia lebih kecil, mengecil gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti kan, yang masih awam kan nggak akan tahu dia udah disteril apa belum. Jadi sebaiknya untuk kebaikan semua pihak lebih baik sih memang diirtip. Saya kan petugas parkir di sini. Kalau ada mobil lewat kucing pada ini, nanti kalau ada yang ketabrak, yang ini parah. Cuman kan kita kan emang petugas parkir di sini ngawasin parkir. Ntar saya suka disalahin kayak gitu. Ya, kalau kucingnya di area dia doang, di tempat penampungannya nggak apa-apa. Ini kan kucingnya banyak di sini. Dia ngasih makanan sembarangan tempat parkir. Di sana tuh, ya kan? Kadang di sana, kadang motor-motor pada dinin kucing joknya, kayak gitu. Iya, suka komplain kan yang punya motor ya kan, kayak gitu. Saya nggak setuju kayak gitu doang. Ya saya rasa coba aja dipikirkan kalau kalian yang jadi kucing lapar terus diguyur,
Gimana? Kalau kalian pikir itu wajar, ya nggak apa-apa. Berarti ada yang salah sama kalian kan gitu. Kalau kalian pikir nggak wajar orang dia ngeong tuh minta makan, ya gimana? Mereka memang hidupnya tergantung sama manusia. Orang nggak kerja, nggak punya duit, ya kan si kucing ini kan gitu. Jadi ya kalau manusia nggak mau berbagi, nggak apa-apa, tapi jangan menyakiti. Kalau saya sih ya hitung-hitung sedekah lah ya. Kalau misalnya berbagi sama kucing, kalau dia bisa cari duit, dia punya duit juga mungkin dia nggak minta ya. Padahal manusia aja kalau ada duit aja dia masih cari yang gratisan kan gitu, apalagi kucing gitu. Nah itu masih belum masuk nalar saya juga sih kalau misalnya kucing ngeong-ngeong di warung atau di mana gitu minta makan atau nyolong, dibilangnya nyolong ikan. Loh memang kucing tahu itu punya siapa? Mereka kan nggak punya otak, dia cuma lihat ikan nih. Kalau jadi kucing nih dia cuma lihat ikan, dia lihat gue harus makan nih makanan gue, ya udah dia nggak akan pernah berpikir bahwa gue harus minta ini ikan punya siapa. Nggak mungkin lah gitu. Manusianya aja yang berlebihan berpikir supaya kucingnya seperti itu, nggak bisa. Karena memang dia kan nggak dikasih otak, nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong. Kalau ada ikan dalam area terbuka, yang salah kucingnya apa yang naruh ikannya? Ya udah, itu udah terjawab. Tapi nggak mau disalahin kan? Tempat-tempat gue, lemari-lemari gue, lu yang nyolong, nggak bisa. Kucing nggak akan nyolong kalau nggak ada kesempatan itu gitu. Ya karena dia kalau dia dikasih otak, dikasih mulut pasti tiap hari berantem sama manusia. Ya kan? Jadi kita sebelum bertindak, kita harusnya berpikir dulu karena kan Allah ngasih kita otak buat berpikir kan gitu. Kalau menurut saya sih ya manusia jahat aja kalau dia bertindak dulu baru mikir. Ya kan? Sebaiknya kan mikir dulu baru bertindak.